Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 2318034. Dibuatnya video kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling MI atau SD kelas E dengan dosen pengampu Ibu Ika Untari Wibawati, SPSI MPD. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Pekalongan. Ini berjudul Teori Konseling Humanistik dengan Pendekatan Gestalt. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan video yang berjudul Teori Konseling Humanistik dengan Pendekatan Gestalt. Salat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, serta orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih kami tunjukkan kepada Ibu Ika Untari Wibawati, SPSI MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling MI atau SD atas tugas yang telah diberikan sehingga menambah wawasan tentang teori konseling humanistik dengan pendekatan Gestalt. Teori yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari humanistik terlebih dahulu. Teori humanistik itu pada hakikatnya mempercayai bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Teori ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan aktivitas, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun menanggung resiko bagi dirinya. Itu sendiri adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, teori humanistik ini dianggap berhasil jika si pelajar tersebut memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Ini siswa dalam proses belajarnya itu berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku pelajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, seperti itu. Itu pengertian dari teori humanistik itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt adalah terapi humanistik eksistensial yang berlandaskan premis bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu itu ingin mencapai sebuah kesuksesan. Asumsi ini didasarkan pada bahwa manusia dalam kehidupannya itu selalu aktif dalam keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian organ-organ seperti mata, hati, otak, kepala, itu bukan. Nah, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut yang saya jelaskan tadi. Manusia itu aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integres pemikiran, perbuatan, dan tingkah laku. Gestalt sendiri itu memandang pendekatan eksistensial juga dipengaruhi oleh suatu pijakan bahwa konseli atau murid itu datang kepada konselor atau guru BK ini dalam keadaan krisis eksistensial. Nah, dan mereka butuh belajar bertanggung jawab atas eksistensinya sebagai manusia itu. Maka sebagai seorang calon konselor atau guru BK itu sendiri sangat penting untuk memahami teori Gestalt. Seperti itu. Sebagai acuan dalam membantu konseling atau siswa. Karena pendekatan ini
mengajarkan pada konseling bagaimana mencapai kesadaran tentang apa yang mereka rasakan dan lakukan, serta belajar bertanggung jawab atas perasaan, tanggung jawab, pemikiran, dan tindakannya sendiri. Seperti itu. Seperti contoh yang sudah saya lihat seperti contohnya seorang murid itu atau siswa datang kepada guru bimbingan konseling karena dia memiliki suatu permasalahan atau tekanan pada pemikirannya bahwa dia itu ingin memasuki jurusan IPS, tetapi orang tuanya, ayahnya dia, menekan dia untuk selalu mengikuti apa yang ayahnya katakan. Ayahnya mengatakan bahwa dia harus masuk ke jurusan IPA, padahal anak tersebut itu tidak tertarik dengan jurusan IPA. Dengan bagaimanapun, akhirnya sebagai anak takut kepada orang tuanya, akhirnya dia pun mengikuti apa kehendak orang tuanya. Anak itu memiliki tekanan pada pikirannya dan akhirnya mendatangi guru bimbingan konseling di sekolahnya, minta solusi bagaimana caranya. Nah, sebagai guru bimbingan konseling atau guru BK itu sendiri memberi saran atau memberi pelajaran mengenai bagaimana cara menghadapi orang tuanya, bagaimana supaya dia bisa berani berbicara di depan orang tuanya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas haknya sendiri. Sebagai guru BK di sini kita harus tetap belajar bagaimana mencapai kesadaran tentang apa yang mereka rasakan dan lakukan, serta belajar bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tindakannya sendiri. Di situ guru BK harus mengetahui dan harus selalu belajar supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada siswa-siswa yang datang kepada guru tersebut. Kemudian, konsep dasar pendekatan Gestalt adalah kesadaran. Dan sasaran utama dan yang paling utama dari Gestalt itu sendiri adalah pencapaian kesadaran. Nah, di sini kesadaran itu ada 3. Yang pertama, kesadaran akan efektif apabila didasarkan dan disemangati oleh kebutuhan yang ada saat ini dan dirasakan oleh individu. Nah, jadi kebutuhan itu yang dirasakan pada saat ini, bukan yang masa lalu. Yang kedua, kesadaran tidak komplit apabila pengertian langsung tentang kenyataan atau tentang situasi dan bagaimana seorang berada di dalam situasi tersebut. Itu seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Seorang siswa yang dalam situasi tekanan pada pikirannya mengenai apa kehendak dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran itu selalu ada di sini dan saat ini. Kesadaran adalah hasil penginderaan, bukan suatu yang mustahil terjadi. Nah, seperti itu. Nah, dalam teori Gestalt itu sendiri terdapat konsep tentang urusan yang tidak terselesaikan. Itu seperti perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan, seperti dendam, marah, sakit hati, kecemasan, rasa diabaikan, dan lain sebagainya. Itu dia tidak bisa mengungkapkan dan menjadi sesuatu masalah yang tidak terselesaikan pada akhirnya. Karena kesadaran itu sangat penting bagi seseorang supaya tidak mempengaruhi kehidupannya sendiri dengan orang lain atau lingkungannya. Lalu tujuan konseling Gestalt itu sendiri adalah membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Lalu kemudian membantu klien atau siswa itu menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Ketiganya, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat,
itu meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi yang bermasalah dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian beberapa teknik dalam konseling Gestalt itu seperti latihan berdialog, berkeliling, sayalah yang memikul tanggung jawab atas, bermain dengan proyeksi, kemudian teknik pembalikan atau reversal, terus latihan gladi, latihan membesar-besarkan, bertahan dengan perasaan yang ada, dan asosiasi mimpi. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik konseling Gestalt. Itu meliputi pertama, penekanan pada tanggung jawab klien. Dalam hal ini, konselor atau guru BK itu tersebut menekankan pada siswa mengambil tanggung jawab atas usaha dan tingkah lakunya. Yang kedua, berorientasi pada masa sekarang bukan masa lalu. Nah, berarti untuk masa lalu itu tidak dipentingkan. Yang ketiga, berorientasi eksperiensial. Konselor meningkatkan kesadaran pada siswa tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga dengan demikian klien mengintegrasikan dirinya. Kemudian yang keempat adalah konseling Gestalt itu memahami manusia sebagai wujud dari keseluruhan dan manusia itu mampu untuk mengatur dirinya sendiri, bukan diatur oleh orang lain seperti itu, seperti contoh yang tadi. Dan yang kelima adalah masalah-masalah yang dialami manusia itu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor luar yang kurang berkembangnya mekanisme pengaturan diri sendiri. Kemudian yang keenam, itu tugas konseling adalah mengembalikan kemampuan klien atau siswa untuk betul-betul menyadari diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, konseling Gestalt itu dapat diaplikasikan pada masalah-masalah keseluruhannya, kecenderungannya, keluarnya individu dari dunia di sekitarnya, seperti itu. Sekian, terima kasih video dari saya. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.